Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita di dunia ini, saudara, kita seringkali merasa kita demikian rohani, saudara, karena kita rajin beribadah di gereja, kita rajin melayani Tuhan, kita rajin di dalam membaca firman Tuhan. Saudara, itu semua memberikan pengertian kepada diri kita bahwa kerohanian saya, spiritual saya baik. Saudara, seringkali itu menjebak di dalam kehidupan kita. Saudara, sebetulnya pada dasarnya kita sebagai orang yang berdosa, kita seringkali mudah jatuh di dalam dosa. Dan kadang-kadang kita juga jatuh ke dalam dosa kesombongan seperti yang saya katakan tadi. Kita merasa lebih rohani. Saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, ada orang-orang yang sedemikian mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Namun, tatkala sesuatu terjadi di dalam kehidupan dia, dan kebetulan perasaannya terganggu, saudara, maka perasaan-perasaan ini seringkali juga akan mengganggu akal sehat kita, sehingga saudara, kita yang tadi kelihatan rohani, bisa tiba-tiba kita bisa melakukan hal yang tidak menunjukkan kita sebagai orang yang rohani. Saudara, saya ambil contoh demikian. Di dalam kehidupan saya, waktu mengalami kedukaan, secara iman saya, secara rasio saya tahu bahwa segala sesuatu akan pasti terjadi karena setiap orang akan berpulang kepada penciptanya. Dan saya sangat mengerti bahwa istri saya sudah berpulang ke penciptanya, yaitu Allah sendiri, dan dia senang dan berbahagia di sana. Iman saya mengatakan demikian. Tetapi saudara, tatkala saya merindukan dia, tatkala saya mengingat-ingat peristiwa-peristiwa perjalanan kehidupan saya sampai titik dia meninggal, saudara, tiba-tiba perasaan saya terganggu. Dan di dalam perasaan saya terganggu ini, akhirnya saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong dia? Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk boleh meneruskan hidup bersama dengan saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya demikian? Bukankah saya cukup baik dan cukup melayani Tuhan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan saya seperti seakan-akan saya bukan orang yang beriman. Saudara, ada juga orang, tatkala orang ini mendapat masukan atau melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, karena mungkin kebetulan dia seorang yang thinker, pikirannya terganggu dengan pendapat-pendapat atau apa yang dia lihat dari orang lain, maka dia akan marah dan dia akan menentang orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Apalagi kalau itu menentang pendapat dia. Dan banyak orang-orang yang demikian, saudara. Nah, dengan demikian saya mau katakan, saudara, jangan selalu melihat luar dari aktiviti kita. Kita ke gereja, kita beribadah, kita melayani, belum membuktikan bahwa kita betul-betul menjadi demikian rohani. Banyak faktor, saudara. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah mawas diri, terus bersandar kepada pencipta kita, dan terus memohon pertolongan dari Tuhan sendiri di dalam setiap situasi-situasi yang terjadi. Kalau ada situasi-situasi yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jangan pernah merasa diri kita yang paling benar dan orang lain pasti salah. Dan jangan pernah menghakimi orang lain. Saudara, mungkin kita yang salah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita mawas diri kepada apa yang bisa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah manusia lemah, kita manusia berdosa yang mudah jatuh ke dalam dosa. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menolong setiap dari kita. Tuhan memberkati, saudara. Tuhan memberkati.